Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, jemaah salat maghrib yang berbahagia, Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan pelajaran kita. Ini pada sesi yang kedua, insya Allah ya. Yang pertama membahas mengenai niat, di mana saya sampaikan hadis terbaik yang pertama, yakni terkait dengan niat ya. Di mana niat ini merupakan fondasi atau pokok dari seluruh amal perbuatan manusia. Saya ulangi lafaz hadisnya, yakni an Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله وهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Ya, di sini sudah sangat terkenal, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan para imam yang lain ya. Bahwasanya pokok dari hadis ini, sebagaimana pada kesempatan yang lalu telah saya jelaskan, bahwasanya amal perbuatan itu tergantung niatnya. Niat itu akan membedakan pada dua perkara. Yang pertama, niat itu untuk siapa, dan kedua, niat untuk apa. Niat untuk siapa itu terkait dengan amalan batin, yakni keikhlasan dia atau tidak ikhlas. Niat itu hanya ada dua, ikhlas atau tidak ikhlas. Kadang-kadang tercampur. Niat untuk apa? Itu adalah niat yang terkait dengan membedakan antara satu perbuatan dengan perbuatan yang lain. Membedakan satu perbuatan dengan perbuatan yang lain. Nah, fondasi dasar dari seorang muslim atau muslimah dalam memandang kehidupan ini adalah bahwasanya seorang muslim atau muslimah itu adalah diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Untuk beribadah. Ini termasuk fondasi paling pokok yang harus ingat-ingat selalu, dikaitkan selalu dalam seluruh kegiatan. Bahwasanya diciptakannya manusia bahkan dan jin itu untuk beribadah kepada Allah. Disebutkan sudah sangat terkenal juga, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dalam surat Az-Zariyat ayat 50. Biasanya disampaikan hanya sampai potongan ini saja. Sebetulnya kurang lengkap, disambung. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah wa ma khalaqtul jinna, aku kata Allah ciptakan manusia dan jin illa kecuali liya'budun, untuk beribadah. Ayat selanjutnya disambung. Ma uridu minhum min rizqi. Aku kata Allah tidak sama sekali mengharapkan dari mereka rizki. Wa ma uridu ayyut'imun. Dan aku kata Allah tidak pula mengharapkan ayyut'imun, memberi makan mereka kepadaku. Artinya Allah itu belas tidak butuh kepada
Ini ayat selanjutnya. Ayat penutupnya ingat-ingat. Innallaha huwa razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah itu ar-razzaq yang memberi rizki. Dzul quwwatil matin. Dan yang mempunyai kuwah, kekuatan, al-matin. Mati itu kokoh. Bukan kuat, kokoh. Kuat itu, kokoh itu lebih dari kuat. Maka terjemah matin itu yang seperti itu. Jadi ini ayat lengkapnya. Bapak-bapak, ibu-ibu sering dengarnya hanya potongan yang depannya. Wa khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin, manusia dan jin kecuali untuk ibadah. Selesai sih. Kurang lengkap keterangannya. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyunaikum. Aku kata Allah sama sekali tidak butuh dari mereka, dari manusia dan jin itu min rizqin. Mereka itu memberi rizki kepada aku, tidak. Wa ma uridu, dan aku pun sama sekali tidak membutuhkan minhum ayyunaikum, manusia dan jin ini memberi makan kepada Allah, tidak. Innallaha war-razzaq dzul quwwatil matin. Dan ditekankan dalam ayat terakhirnya, innallaha, sesungguhnya Allah itu ar-razzaq yang memberi rizki, dzul quwwatil matin, dan yang mempunyai kekuatan yang kokoh. Ini lengkapnya. Ya. Para ahli tafsir menafsirkan kenapa Allah mengkaitkan perintah ibadah itu dengan rizki dan makanan. Karena ini yang paling gampang orang untuk memahami. Seperti halnya seorang tuan memerintahkan kepada budaknya itu disuruh-suruh, harapannya cuma dua, rizki dan makanan. Allah itu tidak butuh. Bahkan seandainya seluruh manusia dan jin itu tidak beribadah kepada Allah, Allah pun tidak akan berkurang sedikit pun kemuliaan, tidak sama sekali. Maka dari itu perlu dipahami bahwa ibadah itu adalah kebutuhan manusia itu. Bukan kebutuhan Allah, bukan. Kebutuhan manusia. Dan kemudian wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya'budun dalam ayat itu artinya adalah yuwahhidun. Beribadah kepada Allah artinya mengesakan, mentauhidkan kepada Allah, mengesakan, yakni mentauhidkan kepada Allah saja. Karena apa? Manusia itu banyak beribadah, tetapi ibadahnya yang macam-macam, tidak kepada Allah saja. Nah, maka Islam itu membimbing bahwasanya ibadah itu hanya untuk kepada Allah saja. Ya. Nah, kemudian pokok yang harus dipahami lagi, definisi atau pengertian ibadah. Insya Allah pada kesempatan yang akan datang saya ringkaskan apa yang saya sampaikan, ya, dalam bentuk ketikan tertulis. Pengertian ibadah. Orang kalau ditanya ibadah itu apa, jawabnya sholat, puasa, zakat. Bukan, itu contoh. Macam-macam ibadah jawabannya itu. Definisi ibadah itu apa? Orang ya pokoknya ibadahnya ya sholat, puasa, sholat wajib, sholat sunat, puasa wajib, puasa sunat, zakat, haji, sedekah, infak, berbuat baik kepada orang tua, kepada tetangga, itu ibadah. Itu contoh atau macam-macam. Pengertian ibadah, ya, pengertian ibadah yang paling mencakup adalah definisi yang menyebutkan pada ibadah itu adalah ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu minal a'mali wal aqwali dhahirah wal batinah. Ya. Apa artinya? Ibadah itu adalah ismun jami', satu nama yang meliputi segala sesuatu, likulli, segala sesuatu ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu, apa-apa yang Allah itu mencintainya dan meridhoinya. Minal a'mali, dari perbuatan-perbuatan, wal aqwali, atau ucapan-ucapan, zahirah, yang nampak, wal batinah, atau yang tidak nampak. Ya, nanti pengertian ini saya tulis dan dihafalkan.
Pak Zainal wajib hafal. Yang lain menghafal juga. Pak Zainal wajib harus hafal. Jadi pengertian ibadah adalah segala sesuatu yang diharapkan padanya Allah, kecintaan Allah dan keridhaan Allah. Bentuknya apa? Minal aqwali wal a'mal, bisa berupa ucapan, aqwal itu ucapan-ucapan, atau a'mal, perbuatan-perbuatan. Kemudian bisa nampak, kedua ucapan atau ibadah ini bisa nampak, terlihat, zahir, bahasa agamanya nampak itu zahir, bahasa Indonesianya nampak, atau batin. Batin itu tidak nampak. Batin artinya tidak nampak, artinya apa? Amalan hati. Seperti halnya niat, ya, rasa takut, rasa cinta, rasa tawakal. Itu adalah ibadah-ibadah yang batinah, yang tidak nampak. Ya, bukan tidak ada, tapi tidak nampak. Ibadah itu kadang-kadang nampak, kadang-kadang tidak nampak. Nampak itu zahir, tidak nampak itu bukan berarti tidak ada. Ada tapi tidak nampak. Karena apa? Al-batinah, ibadah itu ibadah batin. Contohnya adalah niat itu sendiri, rasa takut, rasa cinta, kemudian tawakal kepada Allah, rasa harap kepada Allah. Nah itulah ibadah-ibadah yang batin. Ya, itu definisi ibadah. Kemudian dari definisi ini disebutkan likulli ma yuhibbuhullahu, apa-apa yang dicintai oleh Allah, wa yardahu, dan diridhoi oleh Allah. Bagaimana mengetahui sesuatu itu dicintai atau diridhoi oleh Allah? Tentu harus dengan ilmu. Tidak dengan kira-kira, tidak. Mengetahui sesuatu dicintai atau diridhoi Allah, atau sebaliknya dimurkai oleh Allah, maka itu harus dengan ilmu, bukan dengan kira-kira. Ilmu itu apa? Nanti ada definisinya. Ilmu adalah ma qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Ilmu itu hanya 3 rinciannya. Firman Allah, wa qala Rasul, ucapan Rasul yakni hadis, wa qala sahabat, dan ucapan para sahabat, dan segala sesuatu yang menjelaskan. Selain dari ini, namanya bukan ilmu apa? Was-was dari syaitan. Was-was dari syaitan. Ilmu itu definisinya cuma 3. Dan yang menjelaskan 3 ini. Yang pertama, qala Allah, ucapan Allah, firman Allah, Al-Quran. Wa qala Nabi atau qala Rasul, yakni hadis-hadis Nabi. Yang kedua, qala sahabat, ucapan-ucapan para sahabat. Karena ucapan para sahabat ini menjelaskan keduanya. Dan yang menjelaskan ketiga ini, itulah ilmu. Jadi mengetahui sesuatu dicintai atau diridhoi oleh Allah atau tidak, maka haruslah dengan ilmu, tidak dengan persangkaan atau kira-kira atau perasaan, tidak ya, tapi dengan ilmu. Ya. Niat, ya, kembali kepada hadis yang pertama tersebut, niat, yakni niat untuk siapa, yakni dia harus evaluasi, niatnya harus ikhlas kepada Allah. Ya. Kepada Allah artinya mengharapkan apa-apa yang Allah janjikan dan apa-apa yang Rasulullah SAW janjikan. Ya, itu yang pertama. Bukan kepada selain itu. Kemudian niat terkait dengan ibadah apa? Sama persis perbuatannya, beda niatnya, beda ibadahnya. Ya, seperti halnya kemarin saya contohkan, sholat tahiyatul masjid dengan sholat qobliyah. Yang ada qobliyahnya itu hanya 2, yang rawatib, ya, qobliyah subuh dan qobliyah duhur. 2 rakaat. Tahiyatul masjid 2 rakaat, sama persis sama, nggak ada bedanya. Bedanya di niat saja. Ya. Bahkan sholat subuh sama dengan sholat sunnah yang lain 2 rakaat, sama, bedanya di niat. Ya. Sholat duhur dengan asar sama, bisa dilakukan sama persis ketika dijamak. Bedanya di niatnya saja. Atau mandi janabah dengan mandi Jumat sama persis. Orang sapi Pak Aziz pisan bae niate bae loro gitu. Jadi ada ibadah yang digabung dapat semuanya. Pilih Pak Aziz, maksudnya pilih Pak Aziz mandi 2 kali
Atau mandi 1 kali pahalanya 2. Kan lebih kepada mandinya 1 kali pahalanya 2. Jangan sampai lupa, waduh, bisa Arab Jumuatan, bisa mangkat malah dunia mau adusnya kurang niatnya kurang Arab Jumatan, padahal paginya juga Jumat. Nah itu harus balik lagi. Kan kadang-kadang begitu ya. Yang masih muda-muda ya. Jadi begitu. Kemudian itu terkait dengan niat ya. Kemudian niat itu kadang-kadang tidak dilakukan, orang itu dapat pahalanya. Orang itu tidak melakukan, tapi dapat pahalanya dengan niatnya ya. Seperti halnya saya sampaikan pada kesempatan yang lalu, yakni ketika perang Tabuk dan perang Badar ya, contohnya ya, di perang Badar salah satu sahabat yang paling mulia yakni Utsman bin Affan itu tidak ikut perang Badar. Beliau mengurus istrinya yakni Ruqayyah yang sakit, tetapi beliau mendapatkan pahala menjahit perang Badar walaupun beliau tidak ikut. Di dalam perang Tabuk ya juga seperti itu. Beberapa sahabat tidak ikut dikarenakan oleh Rasulullah SAW dengan tugas-tugas tertentu di kota Madinah. Maka mereka walaupun tidak ikut perang Tabuk mendapatkan pahala juga jihad di perang Tabuk ya, seperti itu. Nah, itu contohnya orang tidak melakukan suatu amal bisa dengan sebab niat dia mendapatkan pahala dari amal yang dia niatkan tanpa melakukannya ya. Saya akan sampaikan hadis yang lebih rinci lagi ya, mengenai orang tidak melakukan amal perbuatan, bahkan amal yang berat-berat, tapi dapat pahalanya. Ya. Hadis itu tidak ada di kitab Bukhari Muslim, tidak ada di kitab-kitab yang lain, adanya di kitab Sunan Tirmidzi, Ahmad dan yang lain. Nah, saya pernah sampaikan di Al-Jannah juga saya pernah sampaikan. Jadi terkait dengan ucapan Rasulullah SAW bahwasanya dunia itu dibagi kepada 4 orang. Ya, ini di dalam Sunan At-Tirmidzi ya. Yakni beliau menyebutkan innama dunya li arba'i nafarin. Dunia itu diberikan kepada 4 orang atau 4 orang dengan 4 keadaan. Ya, innama dunya li arba'i nafarin. Ya. Yang pertama perhatikan, abadin razaqahumullahu malan wa ilman. Orang yang Allah berikan kepada dia mal wa ilman, harta yang banyak, wa ilman dan ilmu. Banget ini, hartanya banyak, ilmunya juga mantap ya. Ini keadaan yang pertama. Kemudian apa? Razaqahullahu malan wa ilman wa huwa wa huwa yattaqi fihi rabbahu. Yang orang ini dalam keadaan yattaqi fihi rabbahu, bertakwa kepada Allah. Wa yasilu fihi rahimahu, dan dia menyambung silaturahmi. Kemudian apa lagi? Wa ya'lamu billahi fihi haqqan, dan dia mengetahui hak-hak atau keadaan harta itu untuk siapa saja. Mana yang dia infakkan, mana yang dia nafkahkan untuk keluarganya, semuanya dia tahu. Ini keadaan pertama. Yakni abdin razaqahullahu malan wa ilman, orang yang Allah berikan kepada dia harta dan ilmu. Kemudian dia bertakwa kepada Allah, wa yattaqi fihi rabbahu, bertakwa kepada Allah. Wa yasilu fihi rahimahu, dan dia menyambung silaturahmi. Wa ya'lamu billahi fihi haqqan, dan dia tahu bagaimana memanfaatkan hartanya. Maka keadaan ini adalah wahada afdul manazil, seutama-utama keadaan. Wong sing top ge sugih bertakwa. Seorang anak ini orang sugih dan bertakwa dirinci. Yattaqi fihi rabbahu, bertakwa kepada Allah, lebih luas banget. Takwa itu kan menjalankan perintah, menjauhi larangan.
Tapi dirinci lagi wa yasilu fihi rahimah. Senang nyambung silaturahmi. Pentingnya menyambung silaturahmi dirinci di sini. Kemudian dia mengetahui wa ya'lamu fihi hak dari harta itu dan mana kepada Allah, mana kepada sesama manusia, dia pun mengetahui. Ini keadaan yang pertama. Perhatikan keadaan yang kedua. Yang kedua, razaqahullahu ilman walam yarzuqhu malan. Orang yang Allah beri ilmu walam yarzuqhu malan, tetapi melarat. Walam yarzuqhu, tidak diberi rizki kepadanya mal, harta tidak, tapi ilmu. Hanya diberi ilmu oleh Allah. Walam yarzuqhu malan, tidak diberi harta oleh Allah. Tapi ingat, perhatikan, wa huwa shadiqun niyati, dia punya niat yang shadiq, yang benar. Yaqul, dia mengatakan, lau anna limalan la'amiltu bi'amali fulan. Mereka pun duit kayak kaya, nyoyar kayak kaya. Ini apa penjelasan dari hadis ini? Bahwa wa ajruhuma sawaun, pahala keduanya sawaun, sama maksudnya. Sama pahalanya. Rasulullah sebut lagi. Wa ajruhuma, pahala keduanya, orang yang bersugih dan bertakwa tadi dengan orang yang kedua, pinter tapi melarat, tapi punya niat-niat yang baik. Sampai dia mengatakan, lau anna limalan la'amiltu bi'amali fulan. Mereka aku sugih, nyuyar kayak kaya. Bahasa Jawa ini. Kata Rasulullah SAW, wa ajruhuma sawaun, pahala keduanya ini sama. Bayangkan. Itu termasuk menghayal boleh? Bukan. Kalau saya menghayal, yang kaya itu menghayal boleh? Menghayal. Tapi yang dini orang itu meniatkannya, niat itu ada semangat untuk, istilahnya orang gerabian. Mulanya ada orang menghayal dan meniatkan. Gitu. Nah, di Rasulullah menyebut fasol diun niat, kata-katanya. Niat itu anu apik banget. Makanya dikatakan fasol diun niat. Ngayal itu kan anu ngawang-ngawang. Kelakon dia syukur, orang ya ora apa-apa. Biasanya begitu kan? Kelakon dia syukur, orang ya ora apa-apa. Wah, orang itu kelas ini. Itu kelas. Maka kata-kata dari Rasul, shadiqun niat, dia punya niat yang sedih. Kalau kepengin kuatkan lagi. Yang kepengin kayak ya kepengin di pelajari ilmunya supaya dia betul-betul kepengin. Makanya dikatakan shadiqun niat. Wa ajruhuma sawaun, pahala keduanya sama. Orang yang pertama sugih terus alim, sugih tur alim, sugih tur alim. Sugih bertakwa, punya ilmu. Si kedua punya ilmu top, pintar top, tapi melarat. Walam yarzuqhu malan. Allah tidak beri rezeki kepadanya. Tapi diberikan shadiqun niyati. Yaqul, dia mengatakan, lau anna limanan amiltu ba'amali fulan. Yang suki yang orang kaya. Nah, gitu. Melihat orang, sodakohnya, infaknya, ikut bangun masjid ini, pondok pesantren, memberikan bantuan fakir miskin ini, itu semuanya. Wah, ini orang luar biasa. Yang dia kepengen. Tapi sing lumayan, sing hujan kepengen. Punya seperti itu ya, maka dia mendapatkan pahalanya walaupun dia tidak mencapai keadaan itu. Keadaan dua orang ini. Yang ketiga, ya, abdin, orang yang razaqahullahu malan walam yarzuqhu ilman. Wong sugih duwe ibadah akeh walam yarzuqhu ilman. Bodoh. Ora duwe ilmu. Kemudian apa kata Rasulullah? Fayahbitu maluhu bi ghairi ilmi. Yahbitu maluhu kecarane. Royal sing ora bener. Jadi jor-joran tapi sing ora genah.
Yahbitu maluhu bi ghairi ilmi. Dia menghabiskan hartanya bi ghairi ilmi, dengan tanpa ilmu. Jor-joran caranya, tapi jor-joran banyak. Dikatakan apa? Bahwa akhbatul manazil. Ini adalah seburuk-buruk keadaan. Sugih ngawur memanfaatkan harta. Disebutkan wala yattaqi fihi rabbahu. Dia tidak bertakwa kepada Allah. Wala yasilu fihi rahimahu. Dia tidak menyambung silaturahmi. Wala ya'lamu lillahi fihi haqqan. Dia tidak tahu pula bagaimana memanfaatkan harta itu secara tepat. Sing dising zakat, sing dising sedekah. Dalam Al-Quran, zakat dengan sedekah sebutannya sama. Sodakotun. Tapi kalau sedekah anak takerannya, anak waktune. Makanya disebut misau itu takeran, haul itu adalah waktu 1 tahun. Tapi kata-katanya sama, sodakotun. Khud min amwalihim sodakotun. Ambil dari mereka sedekahnya, maksudnya hartanya, zakatnya. Mana yang zakat, mana yang sedekah. Dia tahu. Oh iya. Ini di sini orang yang ketiga ini senabur-nabur orang. Ya, bahwa ahbadil manazil, seburuk-buruk keadaan. Yang keempat lebih parah lagi. Lam yarzuqhu malan wala ilman. Orang sugih, orang pintar, bodoh. Padahal harus parah banget. Sugih ya ora, pinter ya ora. Sing nomor 3 iki wis parah. Sugih tapi ngawur, ki parah. Lah iki kere ngawur. Yang keempat, sombong. Ya. Lam yarzuqhu malan wala ilman. Allah tidak berikan kepada dia harta, tidak pula ilmu. Yani wis melarat, kere, ngawur. Nah, ini orang yang keempat. Ini adalah orang yang dan dia mengatakan yaqul lau anna li malan la amiltu bi amali fulan. Dia pun berujar seperti orang yang ketiga. Agar yang sugih yang yarep kaya royale. Lebih parah lagi. Kemudian kata-kata terakhir Rasulullah, wa wizruhuma sawaun. Dosa keduanya sama. Orang yang ketiga dan yang keempat dosanya sama. Orang yang pertama dengan yang kedua ya pahalanya sama. Ini bukan ucapan saya bapak-bapak ibu sekalian. Saya sampai bawa look karena tulisannya agak terlalu kecil. Jadi keadaan orang itu nggak ada melesetnya dari 4 keadaan ini. Sugih terus takwa paling apik kemo. Melarat. Ya orang melarat banget lah, pas-pasan. Tapi dua ilmu, wah ini apik juga. Karena apa? Bahwa soalnya niat, dia punya niat yang baik. Niatnya itu selalu niat-niat ketakwaan. Dan dia mengatakan, lau anna limalan la amiltu bi amali fulan. Nah, yang suki yang arep kaya. Orang yang pertama. Ya. Nah, orang yang ketiga dan yang keempat ini keadaannya wizruhuma, dosa keduanya sawaun. Mau karep sugih kayak ngapa royal orang genah, karo wong sing melarat tapi juga bodohnya orang genah, iya pada wae. Si melarat ki ya kepengine kayak sing seperti yang kedua. Maka Rasulullah undangi di sini. Ayatul dia pun mengatakan, "Lau anna limalan ta'mil tu bi'amali fulan." Yung anggar sugih yang kayak tapi kayak sing ketelu, itu sing pertama. Wizruhuma sawa'u. Hadis ini menjelaskan secara gamblang keadaan orang di dunia itu hanya dalam keadaan 4 ini. Salah satu dari 4. Sugih yang mungkin orang sugih banget. Ya, tapi digambarkan dia mengetahui harta itu di mana. Kere ya orang kere banget. Tapi masuk kemana? Nah, mari kita semuanya berintrospeksi diri bagaimana seorang itu bisa mendapatkan karunia rahmat dari Allah dengan keadaan dia, baik dia kaya, dia miskin, dia biasa-biasa saja, dia berilmu atau kurang
ilmu, ya maka dia haruslah shadiqun niyati, mempunyai niat yang benar. Supaya apa? Supaya dia mendapatkan pahala-pahala sama dengan keadaan orang afdalul manazil, orang yang pertama ini. Nah, ilmu itu, sekali lagi saya ulangi, ilmu itu adalah harus dengan keyakinan, bukan dengan kira-kira. Keyakinan itu harus dengan belajar. Makanya Rasulullah katakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Ilmu itu begitu. Banyak orang itu setelah belajar banyak kelirunya. Oh iya nyong juga selama ini keliru. Nah, itulah proses belajar itu. Saya suruh ngisi ngaji gini. Salah satu senangnya apa? Saya jadi belajar lagi Pak Sulis. Terus Iya, saya juga ini kenal semua saya, Pak Sulis, Pak Piran Mojo, Pak Selamat Nova, Pak Bambang, Pak Aziz, Pak Kanto, Pak Senal, Pak Priyanta, Mas Trio teman saya dari kecil, Mas Amar, ibunya baru ulangnya ibunya ya biasanya Bu Fatona, Ibu Aminah aja yang lagi gak ada ini. Ibunya Farhan ada gak? Ibunya satu lagi itu. tentang di surga ini. Amin, insya Allah. Kira-kira termasuk orang yang mana ini ya? Nah, mungkin dievaluasi. Orang pasti Wah, juga begitu. kayak gini sih kayak lain. Dia harus niatkan. Ya, nanti pada kesempatan yang lain saya bawakan hadis lain yang sebesar ini. Wong gitu kan orang tahu hari ini dapat pahala menjadi bisa. Dan kalau orang itu meminta kepada Allah, itu Allah itu pasti. Allah itu la yuhliful mi'ad. Allah itu tidak pernah mengingkari janjinya. Yang sering ingkar janji kan manusia. Allah itu tidak. Meminta kepada Allah pasti dikasih. Tinggal cepat atau lambat. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu, ibadah yang paling utama di antara ibadah-ibadah yang lain secara zahir adalah sholat. Saya dan Pak Hadi selalu evaluasi. Wong jamaah kene siji-siji ini kaifiah sholatnya Pak Hadi ngerti. Ngerti ini laporan dari kamu juga. Dievaluasi baru bagaimana. Masing-masing evaluasi supaya apa? Supaya meningkat, ya, meningkat kualitas ibadahnya. Ya, saya sudah pernah sampaikan kualitas ibadah ada dua, kualitas yang batin, yakni tingkat keikhlasannya, dan kualitas yang sifatnya kaifiahnya. Kualitas yang batin saya tidak pernah memberi contoh yang ecek-ecek, nggak pernah. Saya berikan contoh yang paling top. Yakni yang saya sebutkan, saya selalu ulang-ulang. Rasulullah mengatakan, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela sahabat. Falau anna ahadukum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha muddan wala nasifahu. Seandainya salah seorang di antara kalian anfaqo Uhudin dhahaban, berinfak sebesar gunung Uhud dhahaban, emas semuanya, ma balagha mud, tidak akan melampaui satu mud segenggam, wala nafisa, separuh nih orang pahala nih infaknya sahabat Nabi. Bayangkan gunung Uhud sebesar itu, emas kabeh diinfakkan nang wong siki, ora sebanding semut itu segini. Infaknya sahabat kurma semeneh ibarat, atau sebagian ulama sama-sama emas, dan sebagian lagi mengatakan sama-sama takarannya bentuknya beda. Misalnya sahabat infaknya kurma segini, orang sekarang emas segunung Uhud, separuhnya wala bisa, separuhnya dua orang bisa melampaui pahala. Ini adalah pahala niat yang sangat kuat. Dia hanya ikhlas kepada Allah saja.
Yang kedua pahala yang terkait dengan zahirnya. Sholat gue takbirnya ya aja aku. Apa kayak latihan atau ini. Sholat ya khusyuknya itu diperbaiki. Takbirnya yang benar. Masa takbir ya aja. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Jangan misal itu ya aja. Ini salah menafsirkan di atas dada, itu maksudnya di dada. Di atas dada berarti nang di dada kan ya gini. Di dalamnya di sampingnya orang kewas. Karena salah sebetulnya. Maksudnya di dada itu. Di atas bumi itu kan maksudnya di bumi. Alal arti dalam fil arti sama. Di atas dada itu maksudnya di dada, bukan yang di dada begini. Aja yang saya aja aja diputar-putar kayak gini. Ini semua kan bisa dievaluasi karena terlihat. Jadi kualitas ibadah itu dua, yang yang orang tidak tahu itu niatnya. Itu urusan dia dengan Allah. Tidak bisa dinilai, tidak bisa ditakar. Tapi benar salahnya kaifiyah bisa dicontengi. Bikin checklist sholat dari takbiratul ihram sampai salam dibikin checklist. Nek bener cek nek salah silang. Bisa dievaluasi Pak Aziz kon sholat dalam dicek nang, sing bener dicek nang, sing salah diping ketong. Bener salahnya secara zahir. Merem jangan. Sholat jangan merem. Melek kebayang. Sholat jangan merem. Jangan melihat ke atas. Nah itu evaluasi secara zahir gitu. Jangan mingkem meneng. Kalau dia sholat sendiri dia harus membaca. Susah Membaca itu bunyi susah. Kan harus jangan pernah nanti malam-malam 12 tidur. Ya makanya dulu saya pernah jadi nggak banget gitu. Saya sampaikan nggak mana yang tidur rukun, mana yang wajib. Takbiratul ihram itu namanya rukun. Salah satu jamaah bilang ke saya nggak pernah perhatikan takbiratul ihram selama ini. Dan selama ini ya pokoknya takbir. Karena dia tidak paham takbiratul ihram itu rukun. Rukun terkait dengan sah tidak. Nah sholat mereka orang moni, orang sah sholat. Bukan cuma dosa tidak sah karena takbiratul ihram. Kalau mau rukun dia menang baik munggah mudun kayak gitu, takbir yang lain orang masalah. Sholatnya tidak sampai batal. Tapi namanya takbiratul ihram itu rukun. Jadi itu moni. Moni ini itu benar. Saya juga pernah sampaikan. Allahu Akbar, dua ucapan, dua kali. Allah itu bukan takbir, itu nyebut Allah. Kan ada Allah. Bu Akbarnya orang muni. Karpe yang muni, tapi orang muni orang sah sulis. Takbir itu kan dua kata, Allahu Akbar, muni kabeh. Muni kabeh itu terkait orang udah seru, tapi bunyi Allah. Komik lah. Ujungnya Allah, takbir. Takbir itu Allahu Akbar. Lah dia cuma Allah. Bukan takbir. Iya, tidak sah sholatnya. Akhirnya dibanting. Nah kalau ruku dan lain sebagainya itu beda lagi, itu bukan ruku. Nah itu nanti dipetani juga. Itu kaifiyah ibadah secara zahir yang nampak itu bisa dicetangi. Silang dan centang itu bisa. Nah, yang terkait dengan pembahasan niat ini adalah semuanya adalah yang terkait dengan batin. Ini dia niatnya untuk siapa dan niat untuk ibadah yang mana. Itu salah satu. Kemudian yang penting lagi di antara poin niat adalah niat itu membedakan antara adat dengan ibadah. Wong nang ndi ya mangan ya turu ya adus. Mangan turu adus hubungan suami istri baru kabeh kewan ya. Tapi akan menjadi ibadah kalau dengan niat dan ilmu. Itu ada
ada, namanya adat itu semua orang itu melakukan. Adus pada adus, turut, mangan, ngombe, ya kan? Hewannya kayak gue pada baik. Untuk membedakannya apa? Niatnya. Dan niatnya itu niat dia untuk ibadah. Mulanya mau dipaksa kayak apa kok ngombe kalau tangan kiri gelem. Karena Rasulullah melarang. Minum harus dengan tangan kanan. Makan dengan tangan kanan karena Rasulullah melarang. Makan minum jangan seperti syaitan. Karena mereka makan dengan tangan kiri. Turu ya rasa belak turu supaya dapat ibadah. Tidurnya dirinci. Tapi kalau yang kebot pakai ideal namanya kan ada tuh. Tidurnya dipelajari, orang kenal tidak gue di jurnal. Tidak malah botok-tok, apa istilahnya? Ya kalau yang sifatnya olahraga mungkin beda lagi. Tapi tidak gue aja di jurnal, dilatih untuk dia tidak kidal. Ya begitu. Tidur berpahala tadi gimana terusin Pak? Gimana? Yang tidurnya biar berpahala tadi. Tidur biar berpahala, nek dirinci 3 kali pertemuan belum selesai. Orang mau sare sing paling apik ya. Sampai sing paling apik wudu dingin. Habis wudu sholat sunat 2 rakaat. Jangan dulu ya. Wudu kok bisa apik isi sholat sunat 2 rakaat. Habis sholat sunat 2 rakaat, arep mapan nek kober maca al-muluk. Ya. Terus maca zikir, baca ayat kursi, kulhu falak atasnya begini. Kulhu falak atas begini diusapkan ping telu. Tak warai sisa. Begini. Turunnya memang madhep kiblat ke kayak wong mati jenenge madhep kiblat orang berumah. Ini bukan madhep kiblat, ini bukan madhep kiblat. Ki madhep langit. Madhep kiblat ke kayak wong mati begini, turunnya miring. Nah, ini jenenge madhep kiblat ke turun madhep kiblat itu piye? Pipinya tangan kanan. Ini tak rinci ya, enggak apa-apa sebentar lagi. Wis wudu, sholat sunat, maca Quran dingin, al-muluk ya. Terus zikir ya, baca ayat kursi minimal lah berapa ya dibaca, syukur-syukur apa. Tidurnya miring kayak gue, nah sedurungnya kayak itu falakan pun falakan 3 kali diraupna. Arahnya bebas arahnya. Ya tak kiblat. Kiri kanan. Kalau Kalau pas nanti akibatnya dia orang kiblat, ada orang ya. Berarti turunnya itu jalan turunnya. Ya pas lagi gitu. Ya begini. Baca ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul falaq nas ya. 3 kali. Terus diraupaken. Muka, kepala, telinga, leher, apa kabeh ngene, kan sikil, abe balik, abe burger, ki aja putus. Amin. Aja pikir jangan nyambung terus kan sikil paling nih. 1, 2, Bismillah, kulhu falak anas. Rautna mening. Terus ini sudah protektornya 2. Ini kalau kelihatan, ini luar biasa. Kita wong manusia orang berubah. Yang ketiga kayak gitu lagi, Bismillah, kulhu falak anas. Pinten. Wong siki ngerti bocah kayak iki heran. Padahal ini adalah petunjuk tuntunan Rasulullah. Untuk mereka mengakoni kok, bukan terwarai. kalau pas tidurnya, kalau pas posisi tempat tidurnya tidak seperti tadi itu Tidak gimana? apa-apa. Kalau tempat tidurnya tidak menghadap kiblat dengan duduk, Oh duduk. ya dengan lunggunang, ya nabi pinggiran atau apa yang kira-kira ada kiblat lah. Dengan proteksi seperti itu atau duduk di kasurnya begitu. Ini ngeraukannya jangan putus-putus Pak, nyambung terus. Ini ibarat orang itu membuat baluran protektor 3 kali. Nabi saja itu begitu. Si tembus neng sihir wong Yahudi terakhir. Sambil duduk gitu ya. Sambil duduk, terus mapan, tangan kanan nih tempelkan pipi. Pipi kanan kayak gini nang bisa nek ora ya ora.
ayat kursi diwaca, lillahi ma fis samawati wa fil ard akhir al-baqarah diwaca. Sing pendek. Nek mandek dawa al-muluk al-mulk ora apa ya diwaca. Apal yang nganggo apalan. Mana esuk gue. Pak Aziz rampung maca Allahu Akbar Allah atau subuh. Mini we. Kelalen tadi. Ya mini mah satu lah. Bismillah, aku wah ya. Bismillah, aku wah ya. Mini aja turun aja turun Jangan tidur apa sebelum tekuran. Sebelum tekuran. Tadi kan Bapak bilang sebelum. Aku orang maksudnya saya mau bicara bilang miring atau melupa. Yang sunnah itu miring, melupa itu sunnah, kurang itu makruh. Lain-lain dan itu dengan ilmu dapat pahala apa? Turunnya dapat pahala terus karena tidur dalam keadaan beribadah. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Istiqamah yang sisi mau. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana nih Pak Aziz? Pak Sawo? Belum datang. Jember pekan. Terus